Shalom, puji Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan rahmati. Kami mau berdoa memohon supaya Tuhan memberi kami hikmat pengertian ketika kami merenungkan firman-Mu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Kejadian 3:17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah pelajaran dari terkutuklah tanah. Nah, Bapak Ibu, banyak orang memahami dan bahkan mengajarkan bahwa karena Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka dikutuk Tuhan. Nah, saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan hal tersebut. Adam Hawa terkutuk karena perbuatannya sendiri, bukan karena Tuhan. Ayat yang kita baca hari ini menceritakan tentang respon Tuhan akibat kejadian di Taman Eden. Lewat ayat ini kita melihat hanya ada dua hal yang dikutuk Tuhan dari peristiwa itu. Yang pertama ular dan yang kedua adalah tanah. Tentang ular, hari itu juga Tuhan langsung mengadakan permusuhan dengan iblis dengan nubuatannya dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya iblis akan dikalahkan suatu waktu, dan disalib itulah melalui kematian dan kebangkitannya dia akan dikalahkan, dan pada waktunya dia akan dihukum untuk selama-lamanya. Nah, tentang terkutuklah tanah, ada 4 hal yang dialami manusia. Yang pertama, tanah yang menghasilkan makanan akan semakin kurang, bahkan habis. Bumi menjadi tempat yang terkutuk, bahkan menumbuhkan semak duri. Bencana alam di mana-mana sampai saat ini mewakili betapa tak bersahabatnya bumi terhadap manusia penghuninya. Yang kedua, manusia dalam hidup dan kerjanya selalu akan merasa semakin sulit, penuh beban dan menderita. Manusia selalu mengeluh kalau bekerja. Ya, selalu berkata kerja lagi, kerja lagi. Tetapi kalau diajak makan dan terima gaji, ya sangat cepat, semangat dan antusias. Nah, yang ketiga, untuk supaya manusia tidak menderita dan susah hidupnya, manusia selalu mengambil jalan pintas dengan mengeksploitasi bumi. Dengan rakus mereka mengeruk isi perut bumi hingga bumi semakin rusak dan semakin panas. Belum lagi terjadi efek rumah kaca, banjir karena penebangan hutan yang tak bertanggung jawab. Sungai yang penuh sampah, juga pencemaran, dan juga terjadi limbah, ya, zat logam berat. Manusia semakin korup, serakah, dan menjadikan bumi sasaran eksploitasi mereka. Nah, yang keempat, manusia diperdaya dengan dikotomi atau dualisme, yaitu ada hidup duniawi dan ada hidup rohani. Kalau hari Senin sampai Sabtu mereka hidup duniawi, sementara hari Minggu mereka hidupnya rohani. Nah, ini akibat dari tanah yang terkutuk, yang membuat manusia berusaha mencari akal dan jalan supaya mereka terbebas dari kutukan tersebut. Tetapi yang terjadi adalah semakin terkutuk, semakin diperhamba oleh kerja dan harta serta tahta. Padahal semakin mereka ngoyo kerja keras, semakin mereka tersiksa dan susah. Tetapi puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa atau tidak terkutuk lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus sudah menebus tanah dari kutuk. Lukas 22:4b berkata, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, darah Yesuslah yang menebus segala kutuk dan dosa kita. Dan darah Yesus yang sama sangat jelas dikatakan oleh Injil Lukas telah menetes ke tanah. Hari itu tanah tidak lagi terkutuk dan Yesus sudah menjadi kutuk ganti kita. Galatia 3:13-14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Nah, saudara, berdasarkan kebenaran ini maka saudara dan saya sudah terlepas dari kutuk dan tidak perlu lagi diperbudak oleh pekerjaan dan usaha kita.
Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya bagi saudara dan saya. Dalam firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, supaya tidak bisa menambahinya. Bahkan dalam Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberinya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah saudara, ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak suka kita bekerja, tidak. Tapi bukan lagi pekerjaan itu yang menentukan berkat kita. Tetapi justru hidup dalam Tuhanlah yang akan membuat kita berhasil. Dengan kita bekerja, maka kita tahu bahwa sumber segala sesuatu, keberhasilan dan berkat itu adalah daripada Tuhan. Maka bagian kita adalah yang pertama, percayalah kepadanya dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Sehingga dialah yang menjadi Tuhan dan menjadi Raja atas kita. Yang kedua, taatilah dan setialah serta andalkanlah Tuhan dalam seluruh hidupmu. Teristimewa dalam segala usaha dan pekerjaanmu. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, sebagai orang yang sudah percaya pada Kristus, mari jagalah dan rawatlah tanah bumi ini dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Itulah yang sesungguhnya kita bisa lakukan dan kita bisa tarik pelajaran dari terkutuklah tanah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur belajar lagi dari kehidupan yang ada, untuk kami rindu supaya Tuhan menolong kami untuk terlepas dari segala kutukan apapun, karena Kristus Yesus sudah menggantikan kami dan sudah memberikan kelegaan dan kelepasan. Mari Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.